Shalom, saudara sekalian. Saat ini kita kembali lagi akan bersama Rido di Jakarta. Ya, Siaran live Zoom bersama Rido di Jakarta. Dan saya persilahkan kepada Rido untuk menyapa dulu sahabat-sahabat amigos sekalian. ya, salam sahabat amigos yang dikasihi Tuhan. Salam teman-teman semuanya. Salam Pak Heri. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Ya, luar biasa dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Ya Pak, hari ini kita akan berbicara tentang new normal. New normal. Baik. New normal ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa bicara tentang kondisi new normal? Apa hubungannya dengan gereja? Nah, kenapa saya pilih topik ini? Karena seperti biasa ketika kita bertemu dan segala macam, kita cipika-cipiki, kita peluk-pelukan, kita salaman dan segala macam. Tapi dengan kondisi new normal yang dihimbau oleh pemerintah sekarang ini, kita akan membatasi yang namanya salaman, cipika-cipiki, dan segala macam. Nah, saya pilih Pak Heri Christian ini untuk membicarakan tentang persoalan new normal ini, karena beliau ini seorang gembala, beliau ini juga seorang misionaris, seorang, menurut saya, orang yang aktif, influencer lah ya, yang sangat aktif di sosial media. Dan beliau ini menurut saya gembala yang cukup gokil. Kenapa saya bilang cukup gokil? Beliau ini bukan gereja yang gede banget, mega church gitu, tapi beliau ini suara dari gereja beliau ini, siaran firman Tuhan dari gereja beliau ini nyampe ke seluruh dunia. Nah, gokil. Menurut saya ini gokil banget. Nah, dan menurut saya Pak Heri ini cukup memahami persoalan tentang new normal ini, karena saya sering juga melihat siaran amigos dan pesan firman Tuhan yang ada di YouTube channel beliau. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Heri, dan saya akan bertanya ke beliau tentang bagaimana persiapan dan kesiapan gereja terhadap kondisi new normal ini. Nah, kira-kira Bapak sebagai gembala, ketika mendengar kata new normal, dan kita harus tetap menjaga yang namanya physical distancing ini, apa respon Bapak sebagai gembala? Ya, kalau saya memahami saat ini ya, bagaimana persiapan gereja kan itu pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi harusnya sudah siap, gereja itu harusnya sudah siap dari awal ya, dari awal harusnya sudah siap. Karena apa? Ya. Kan jauh-jauh hari sudah dikatakan, firman Tuhan sendiri kan, dan juga jangan kaget lah dengan hal tersebut. Sudah jauh-jauh hari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 kan sudah mengatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Dan ya toh, jadi jangan kaget, ini juga bagian daripada masa sukar. Apalagi kan harusnya gereja sudah tahu juga bahwa ini adalah era 4.0, di mana segala sesuatu bahwa segala sesuatu itu digitalisasi di segala bidang. Sedangkan keponakan saya sendiri yang ada di China sana mengatakan sekarang hampir semuanya tidak ada yang namanya uang cash. Semuanya pakai digital, virtual semuanya. Ya. Belanja apa saja, bahkan beli bakso saja lewat online. Jadi beli bakso saja online ya. Kenapa? Beli bakso saja online ya. Sama dengan di Jakarta, Pak. Beli bakso saja online. Sama dengan di Jakarta. Beli bakso saja online. Ya. Beli tisu aja online gitu. Beli tisu online. Ya, itu dia. Jadi gereja mau tidak mau memang harus siap. Harus siap. Mau tidak mau.
Iya, karena kalau dibilang sukar, ya memang kan sudah dikatakan sebelumnya. Toh, jangan kaget. Firman Tuhan sudah menubuatkan terlebih dahulu, kemudian sukar tidak sukar juga tergantung cara menyikapinya, begitu saya rasa. Ya, ya Pak. Kenapa juga saya pilih Bapak? Kemudian juga jangan kaget juga perkembangan teknologi sekarang kan kita sudah mulai masuk di 4.0 ya. Semuanya digital dan harapan saya ya jangan sampai ada istri atau suami digital. Oh. Dan karena itu sekarang gereja dan orang-orang di dalamnya itu ya harus resolusi dan inovasi terus-menerus. Bukan sekedar manajemennya dari segala bidang sampai bagaimana pola ibadah penyembahan kepada Tuhan kita di bawah ini digital online tetapi spirit kita tidak terganggu. Begitu. Betul. Dan dalam hal ini tidak harus menjadi seorang kreator ya Rido dan para sahabat sekalian, tetapi harus jadi inventor. Dan gereja harus teachable dan ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan hindari kata tidak bisa, tetapi ganti dengan kata belum bisa. Semuanya bisa kalau kita mau belajar. Sedangkan orang mau menjadi pencuri yang ulung aja mesti belajar. Ya. Begitu. Berarti seperti yang disampaikan firman Tuhan, sebenarnya kita sebagai gereja atau kita semua sebagai gembala dan semua hamba-hamba Tuhan harusnya udah mengerti persoalan ini, Pak ya. Bagaimana mempersiapkan gereja untuk menghadapi masa-masa sulit yang dialami seperti sekarang ini. Nah, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, harusnya sudah siap. Masalahnya kan begini loh, gereja itu terutama yang aliran ya Pentakosta karismatis tidak semua juga. Termasuk yang Protestan juga sama lah. Pokoknya semua gereja saya gebiah-uyah ya. Sekalipun tidak semua gitu loh. Dan kurang membumi. Yang dipikirkan itu roh-roh surga-surga melulu, kemudian bumi baru, langit baru. Iya, kita akan menuju ke sana. Tetapi jangan lupa kita masih ada di bumi, dan di bumi itu berarti kita Tuhan kasih otak, pikiran dan kreativitas untuk melakukannya, untuk menjalankannya itu. Dan harus itu normal, sesuatu yang melakukan hal yang normal, yang realistis di dunia ini, itu maksud saya. Dan nanti yang normal itu kan awalnya kaget-kaget, yang nggak siap kaget-kaget, bingung. Dulu awalnya saya juga menerima kecaman, menerima cibiran bibir, bilang cari popularitas lah, cari inilah. Gara-gara ngomong Pak Heri ini aktif di sosial media, Pak ya, menyampaikan firman ya. Oh iya, karena saya dibilang cari popularitas, kemudian caper. Kenapa? Caper, cari perhatian kata anak zaman sekarang. Oh ya, caper. Ya, itu masa-masa SMP saya suka caper. Dikatakan seperti itu, cari perhatian dan seterusnya. Cuma saya kan ini ya, saya konsisten dengan visi yang jelas bahwa suatu hari akan kejadian seperti ini gitu. Makanya saya tetap konsisten saja dan saya banyak menghimbau kepada gereja-gereja, ayo main digital, ayo live gitu. Nah, saya tidak peduli dengan gunjingan itu karena apa? Saya punya prinsip begini. Ada 3 hal yang tidak bisa kita tolak. Demikian juga gereja-gereja yang punya visi ya. Sesuatu bahkan engkau dibilang sombong lah, basis peduli amat dengan kata itu. Karena ada 3 hal yang tidak bisa kita tolak. 1, siapa yang melahirkannya. Terus kedua, kapan dan bagaimana saya mati. Yang ketiga, apa kata orang kita gitu. Karena kebanyakan orang ngomong yang enggak itu karena tidak dekat. Gitu. Sudah tidak dekat, dengar katanya, kemudian terlalu kritis, jadi kritikus, akhirnya jadi oposan. Betul. Cenderung kan betul kan? Itu lihat saja itu di pertentangan di medsos dan lain sebagainya.
Banyak yang karena nggak paham sebetulnya. Betul kan? Betul, banyak Dia kenapa? memang banyak yang Tidak kenal arus gitu. lah, ikut-ikut arus lah kalau menurut saya. Iya, betul. Ikut-ikut arus lah. Begitu. Jadi gereja mau nggak mau ya harus siap, harus mau gitu. Halo? Ya. Begitu. Ya. Pak, gini Pak. Pertanyaan berikutnya gini. Bagaimana kesiapan gereja terhadap new normal jangka pendek ini dan jangka panjang? Ini kan jangka pendek ini maksudnya situasi corona ini kan akan berakhir. Tapi menurut saya akan ada masanya itu di mana gereja itu akan berbasis ke digital semua. Karena gereja-gereja saat ini seperti gereja-gereja modern di Jakarta bukan akan loh, sekarang sudah harus. Iya, betul. Sudah mempersiapkan platform digital yang mumpuni lah untuk menyiarkan siaran-siaran dari gereja. Dan menurut saya ini cukup efektif. Nah, itu juga mungkin juga ini berkaitan dengan misi kali Pak ya. Karena Bapak seorang misi, saya juga tertarik membicarakannya itu karena Bapak ini kan cukup memahami tentang dunia misi, yang tahu tentang pesat ya, pelayanan desa terpadu, pasti kenal Pak Heri Christian gitu ya. Dan menurut saya Bapak ini ya gembala yang cukup gokil, lengkap banget gitu pengetahuannya. Nah, gimana nih persiapan yang jangka pendek ini dan jangka panjang? Nah, karena kita tahu sekarang banyak gereja-gereja, entah di desa maupun di Jakarta, banyak jemaat yang mengalami kendala juga. Bukan hanya jemaat, tapi gereja sendiri mengalami kendala karena gereja ini tidak pernah memikirkan situasi-situasi seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini kan tiba-tiba situasinya berubah drastis gitu. Nah, gimana nih persiapan gereja? Seperti gereja pada umumnya lah gitu kira-kira menurut Bapak. Harusnya bagaimana sih gitu? Untuk menghadapi jangka panjang dan jangka pendek. Iya, terutama gini, terutama gereja-gereja yang merasa saya ini gereja kecil, desa, ya nggak ada apa-apa, begitu ya. Ya. Pertama itu, saya ingin memotivasi dulu lah kepada rekan-rekan ini. Mari kita belajar dari Musa ya, dalam Keluaran ayatnya yang kedua. Maksudnya saya Pak ya? Kan saya Musa gereja. Pak. Oh iya, Ridho Musa. Ini Musa yang lain. Ya. Kalau Musa yang ini cukup kreatif, sangat kreatif ya. Keluaran 4 ayat 2 mengatakan Tuhan kan waktu itu mengutus Musa. Musa kan banyak alasan. Wah, saya ini sopo, aku nggak bisa ngomong, nggak ini, dan seterusnya. Nanti aku dibunuh lah, aku dicincang, dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata apa? Ketika di semak menyala, semak itu menyala, api gitu ya. Tuhan bertanya begini gitu. Apakah yang ada di tanganmu? Lah jawabannya Musa bingung kan dong. Apa ini? Cuma tongkat gitu. Ini tongkat Tuhan. Nah, tongkat yang diserahkan tuh kepada Tuhan itu, dengan tongkat itu ada 10 tulah turun di Mesir. Dengan tongkat itu laut terbelah. Dengan tongkat itu bisa jadi ular dan makan ularnya penyihir dari bangsa Mesir. Bisa nangkap hal tersebut. Nah, saat ini gereja-gereja bagaimana persiapannya? Terusannya kan bagaimana duitnya? Selalu saya pernah ketemu orang, mana ininya? Ini ada 2, cinta atau duit, gitu kan? Artinya, nah saya memberi dorong belajar sama Musa. Musa itu dengan apa yang ada. Karena apa? Tuhan tidak bertanya, kamu ijazahnya S berapa? S2, S3? Tidak. Atau S-teller gitu ya? Iya. Atau S mambu. Dulu S1 bangga-bangga, sekarang S1 belum apa-apa. Ya, dianggap nggak apa-apa sekarang itu. Jadi Tuhan nggak tanya itu. Terus berapa duitmu? Gitu. Tetapi bukan berarti kita nggak butuh duit. Duit itu akan mengefisienkan pelayanan kita. Tapi efektif belum tentu loh. Oke? Nah, dalam hal ini kita perlu kreatif. Kreatif ya? Oke. Nah, gereja dibutuhkan kreatif. Masalahnya gini. Pertama, visi. Kalau ada visi, maka
percayalah ada provisi. Yes. Nah, kalau saudara bergantung sarana dulu, ingat, mental seorang pejuang, maka saudara duit seberapapun besarnya akan habis. Ya. Jadi visi akan menghasilkan modal. Modal tanpa visi dan kreativitas, modal itu habis berapapun juga. Itu dunia persilatan manapun mengakuinya. Itu pentingnya kreatif. Kreatif itu bukan etimologinya bukan bahasa Jawa. Etimologinya bukan bahasa Inggris. Ini hanya anekdot dari saya, tetapi ada kebenarannya. Itu bahasa Inggris, bukan create, tetapi kreatif, kreatif. Walaupun kere tapi tetap aktif gitu ya Pak ya. Nah, walaupun equipment saudara tidak seperti yang lain, asal aktif, saudara bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara nggak percaya, ini alat saya pakai ini YouTube saya, fanpage saya, terus radio online kami, itu hanya pakai HP. Lah ini HP, hanya HP murahan. Kemudian anak-anak muda kita libatkan, ada ide Pak begini, oke, terapkan, saya hanya mengoperasikan saja. Ini aja saya sendiri, karena staf saya ada pelayanan di tempat lain. Iya. Jadi seperti itu. Pertama, teachable, mau belajar seperti Musa, dengan apa yang ada, lalu kreatif. Sekali lagi, untuk menjadi seorang kreatif, tidak harus menjadi seorang kreator, terutama menjadi inventor, sehingga engkau menginovasi apa yang ada. Begitu. Ada orang yang mengatakan, wah Pak Heri luar biasa ya, saya puji Tuhan saja, segala kemuliaan bagi Tuhan. Contoh, latar belakang saya ini segala macam, ini hanya green screen. Kalau saudara lihat ini ya, tak tunjukkan nih. Ini hanya, sorry, nggak ada ya. Boleh Pak, tunjukin Bapak aja biar kita bisa lihat, saya bisa lihat. Sudah cukup, karena ada gangguan ini apa? Ini saya banyak gangguan karena alat-alat jadul semua. Iya. Jadi gereja harus siap dengan kreativitasnya dan mau belajar, dan apa yang ada Tuhan suka kita yang menggunakan apa yang ada lalu kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan urapi di situ engkau bisa membelah laut teberau. Ya. Jadi kata kuncinya gereja itu bukan harus kaya dulu baru kreatif, tapi kreatif dulu baru hanya yang mata duitan itu yang kalau mesti ada duit dulu. Pertama visi dulu, visi baru provisi. Betul. Dengan apa adanya, nggak usah malu. Saya melayani Tuhan, jemaat saya belum sampai 200, bahkan ibadah juga belum sampai 150, saya enjoy saja. Mungkin orang berkata, wah kapasitas Pak Heri pembicara, di sana sini. Saya santai aja, karena bukan itu kok tujuan. Mana yang Tuhan percayakan ya sudah. Sekarang saya punya prinsip, saya menggembalakan jemaat lokal ya, yang belum seberapa, bahkan saya lokasi tanah aja belum punya, masih banyak pergumulan. Tetapi saya antusias sekali melayani Tuhan karena apa? Sekarang saya bisa pelayanan penginjilan ke seluruh dunia dengan era digital ini. Dulu ketika saya dikecam, bukan dikecam ya, saya orang sini dicari, katanya cari popularitas, saya nggak peduli. Karena saya ngomong suatu hari, suka nggak suka harus kamu lakukan. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah sekarang pada tanya, Mas ini bagaimana ya caranya? Bagaimana caranya? Ya saya bilang ya sudah, ini waktunya. Begitu. Ya makanya saya juga pikir gini, waktu sebelum saya ada YouTube dan segala macam, juga saya sempat ikut semacam training lah, semacam workshop gitulah. Nah, salah satu kata kunci yang saya dapat dari Bro Edozel, salah satu influencer yang menurut saya cukup kreatif banget di Indonesia, dia bilang, lo tahu nggak, saya memulai YouTube itu udah mulai dari kamera laptop. Dan kamera laptopnya itu betul-betul buram gitu. Nah, tapi sekarang ini dia menjadi kreator yang cukup hebat menurut saya, dan cukup dia bisa dibayar puluhan juta kalau undang dia untuk jadi pembicara atau segala macam ya. Nah, berarti gereja nggak perlu kaya dulu baru mulai kreatif, tapi kita harus berani membuka diri untuk belajar lebih lagi tentang apa yang sekarang ini dibutuhkan oleh dunia ini, Pak ya. Karena kan sekarang ini orang kadang udah, kalau di Jakarta Pak ya, banyak orang yang udah malas ke gereja.
Karena menurut mereka gereja gitu-gitu aja, tampilan di dalam gereja begitu-begitu aja, mending saya nggak usah, mendingan saya live streaming doang dari rumah gitu. Nah, akhirnya banyak orang yang nggak datang ke gereja. Nah, akhirnya hilanglah kontak antar gereja dan jemaat. Nah, menurut saya Pak Heri ini cukup kreatif bagaimana menjangkau orang-orang yang tidak bisa datang ke gereja dengan siaran-siaran yang bisa mereka dengarkan langsung. Dan pesan-pesan firman Tuhan yang cukup menurut saya relevan dengan zaman ini. Nah, sebenarnya saya mau tanya tadi, untuk membuat tayangan atau live streaming dan segala macam, kadang orang berpikir gini, Pak. Aduh, saya belum punya kamera, saya belum punya lighting, saya belum punya komputer dan segala macam gitu. Nah, kita mendapat mendapat suatu pesan dari Pak Heri dengan alat yang jadul aja, dengan HP aja, yuk bisa bikin suara langsung gitu, tanpa lu harus punya lighting yang seperti di studionya TV-TV nasional gitu ya. Nah, Pak, sekarang ini kan gereja-gereja di desa ini kan sangat terbatas gitu. Nah, di kota juga banyak gereja-gereja besar betul-betul nggak siap loh Pak dengan kondisi ini. Nah, jangankan di desa, di kota saja banyak yang nggak siap ya. Betul, banyak sekali nggak siap di gereja-gereja di seluruh dunia lah yang nggak siap dengan kondisi seperti ini. Padahal sebenarnya firman Tuhan sudah menyampaikan pesan bahwa kita harus siap sedia menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di masa-masa akhir. Nah, salah satu kan kondisi corona ini kan menggiring kita untuk bagaimana kita kreatif untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan terjadi di masa depan. Bahkan sekarang nih Pak, kita lagi dibombardir tentang teori konspirasi, bahkan gereja akan dikasih chip dan segala macam. Tapi itu kita nantilah itu kita bicarakan. Nah, berarti dengan kondisi new normal sekarang ini, di mana kita harus menjaga physical distancing, kita harus menjaga jarak dan segala macam. Sepakat nggak Pak, kalau kita harus meredefinisi tentang gereja itu, gitu. Tentang gereja, kalau gereja kan yang kita mengerti saat ini kan, gereja adalah kumpulan orang-orang yang beribadah satu tempat dan segala macam, ada suatu persekutuan, di mana orang beribadah bersama-sama lah, kurang lebih begitu yang dipahami oleh jemaat awam ya. Nah, artinya sekarang kita harus meredefinisi tentang pengertian gereja itu sendiri, karena gereja saat ini tidak akan lagi seperti zaman dulu yang akan berkumpul bersama-sama. Bahkan salah satu teman komsel saya, Pak, dia bilang begini. Ketika kita komsel online gitu, dia bilang begini, saya lagi berpikir nih saat ini untuk nggak ke gereja dulu, dia bilang. Saya mau lebih tenang dulu di rumah dan saya kemungkinan akan ikut ibadah online aja deh gitu. Nah, artinya kita harus meredefinisikan pengertian tentang gereja itu sendiri, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Halo? Ya, gimana, Pak? Ya, tentang meredefinisi ya? Ya, betul. Pertama, menghadapi new normal dan sebagainya, ini saya mengenai redefinisi dulu. Ya. Saya rasa kalau ditinjau dari etimologi gereja, dan lain sebagainya, ini sudah klasik ya. Tidak perlu diredefinisi lagi. Ya, arti gerejanya nggak perlu diredefinisi lagi, karena gereja itu kan kita. Malah kita ini sebenarnya dikembalikan Tuhan untuk gaya Kisah Para Rasul, kan begitu. Ya. Tapi dari sisi kebudayaan atau gaya hidup new normal, terus bagaimana budaya berkumpul yang baru, ya itu harus didefinisikan ulang, harus dijelaskan ulang. Berarti secara organisasi kurang lebih begitu Pak ya, pengertian secara organisasinya ya. Kalau definisi gerejanya nggak perlu diredefinisi lagi, udah fix itu sesuai dengan bahasa asli dan lain sebagainya lah. Itu bagiannya para teolog itu.
Ya, tetapi dari cara komunal, berkomunikasi, berfellowship, nah ini yang perlu kita bangun kembali paradigmanya. Karena sampai sekarang kita udah berapa bulan ya ini tidak ibadah konvensional. Jemaat pernah saya tanyakan, saya kunjungi, gimana kamu? Ya Pak, ibadah online itu kita nggak rasa, ya ini memang sebuah tantangan. Ya, bagaimana, dan itu saudara, Mbak Tuan, jangan paksa. Ini sebuah budaya yang tidak mudah untuk men-switch-nya. Dari puluhan tahun dan lain sebagainya, modelnya kalau nggak kumpul itu rasanya, ya, dan itu perlu penggembalaan yang baik, hubungan batin dengan satu yang lain. Jadi arti gerejanya sendiri tidak perlu diredefinisi, tetapi bagaimana hidup berbudaya dengan new normal ini yang perlu ditanamkan sedemikian rupa. Tadi sempat pertanyaan perjamuan kudus misalkan gitu ya. Terus bagaimana? Ya, betul. Justru ya, yang saya bagaimana perjamuan kudus? saya mau arahkan ke situ. Kira-kira gimana tuh perjamuan kudus tuh? Nah, kira-kira kalau misalnya ini gereja ini akan beralih, banyak orang yang beralih ke digital, itu bagaimana itu dengan perjamuan kudus atau dengan kondisi new normal ini ketika kita mengadakan ibadah konvensional gitu? Kira-kira gimana dengan perjamuan kudus? Apakah jemaat berani ambil gitu kan? Ya, dulu itu kan sempat baku sedu ya, guyon-guyonan. Akhirnya kejadian betul ya. Nanti perjamuan kudusnya online. Bener, online juga. Saya pun mengadakan online. Nah, hari Minggu ini kita ibadah online. Perjamuan kudusnya online. Ya. Nah, ini soal men-switch kebiasaan. Jadi kalau dalam istilah Jawa kan iso karena kulino gitu. Bisa karena biasa. Itu soal membiasakan diri saja gitu ya. Soal membiasakan diri ya. Ya. Kemudian perjamuan kudus ya kita si gembala para pendeta itu mendefinisikan lagi. Sebetulnya perjamuan kudus kita itu enggak seperti sekarang ini yang pakai hosti terus gelasnya kecil gitu. Bahkan sekarang malah ada gereja yang perjamuan kudusnya ditekankan, akhirnya perjamuan kudus berbau mistis gitu. Itu hanya pandangan pribadi saya ya. Ya. Sebenarnya perjamuan kudus sendiri kita dalam hal ini bukan diredefinisikan lagi, tetapi dikembalikan ke yang mula-mula. Perjamuan kudusnya ngumpul bareng, makan bareng, makan Paskah dan seterusnya itu gitu loh. Bukan yang dimistiskan seperti sekarang ini. Tapi apakah berarti salah? Tidak, saya lakukan itu. Tetapi ini hanya mengkontekstualisasikan, kan zaman sekarang untuk ngumpul dengan waktu yang panjang dan seterusnya kan sudah tidak mungkin lagi ya. Banyak orang sibuk apalagi di Jakarta. Anda kan tahu sendiri kan di Jakarta. Oke? Jadi itu hanya kontekstualisasi yang tidak masalah. Nah, sekarang kalau mau dikembalikan ke semula-mula ya nggak masalah juga mestinya gitu ya. Jadi harus tetapi kalau misalkan ibadah kalau perjamuan kudusnya masih seperti yang saat ini ya, yang pakai hosti dan seterusnya, dengan lain juga nggak masalah. Saya lakukan juga dan enjoy saja gitu loh. Ya. Begitu. Ya, Pak, boleh screen-nya yang di Zoom saya bisa arahkan ke Bapak aja, biar saya bisa lihat Bapak atau ke live-nya Bapak. Ya, ini sudah. Oh, Zoom-nya. Iya, Zoom-nya, betul. Oh, sorry. Ya. Nah. Soalnya ini sama mic-nya. Oke, jelas sudah? Iya. Sorry. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan itu juga, Pak. Menurut saya ini cukup, sudah kelihatan saya. Betul, sudah kelihatan, Pak. Sudah cukup keren, Pak. Iya, sayang kalau saya nggak kelihatan nanti rugi. Iya. Ya, gini Pak. Saat ini kan sebentar ya, saya menyapa dengar Radio Amigos. Sahabat, bagi Anda barangkali punya pertanyaan putar topik kita, boleh langsung di Facebook saja atau telepon juga bisa, saya buka. Ya, di Facebook nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi teman-teman boleh bertanya ya, boleh bertanya di Radio Amigos Pak ya, Amigos FM Tomohon ya Pak ya.
Nah, teman-teman bisa ikut live-nya di Radio Amigos. Nah, ya. Dengan kondisi new normal saat ini, Pak, orang sekarang nggak ke gereja dan banyak ikut ibadah live streaming. Nah, yang jadi permasalahan menurut saya nih akan ada suatu masalah baru, yaitu tentang kesetiaan jemaat. Nah, kesetiaan. Betul. Nah, dulu kan kita untuk pergi ibadah di gereja lain kan rada-rada malas tuh, Pak. Apalagi di Jakarta kayaknya untuk pergi ke gereja lain tuh rada malas karena ya dengan macet segala macam. Tapi dengan kondisi ibadah online sekarang, orang bisa nonton, bisa bermacam-macam siaran lah, bermacam dari gereja A, gereja B, dan segala. Nah, yang jadi banyak saingan. Nah, sekarang akhirnya gereja punya saingan nih. Nah, gimana respon gembala seperti Bapak atau dengan seperti hamba Tuhan lain juga yang mungkin ya orang akan membanding-bandingkan, wah kayaknya gereja ini lebih keren deh, gereja B lebih keren deh, kayaknya saya siaran ke sana aja deh gitu, ngapain lagi saya ke gereja gitu. Nah, akhirnya kesetiaan jemaat itu akan teruji. Nah, bagi gembala kira-kira gimana nih strateginya supaya jemaat ini tetap setia dengan gereja lokal? Ada yang bilang begini, Pak. Gembala ini harus nongol, harus sering nongol di live streaming. Bukannya kalau sering nongol juga orang bosan gitu. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri bagi gereja-gereja saat ini. Nah, kira-kira Bapak sebagai gembala, apa yang Bapak harus lakukan kira-kira menghadapi situasi seperti ini? Pertama ya, saya biasa-biasa saja tuh. Bapak biasa, yang lain nggak biasa. Tapi maksudnya, saya mau transferkan ini loh spiritnya. Saya biasa saja. Karena satu, saya sudah menyadari itu karena Alkitab sudah mengatakan tadi ya, bahwa akan ada masa sukar. Kemudian sekarang masuk 4.0, di mana mau tidak mau Anda harus siap. Anda mau tidak mau Anda harus mau. Ya. Oke? Ya. Rido, maaf. Ya. Facebook Anda siaran langsungnya kok sudah selesai ya atau kepencet? Keulang Pak. Oh, keulang. Oke. Baik. Saya lanjutin nih sampai mana tadi? 4.0. Mau tidak mau harus mau. Amin harus amin gitu. Iya. Karena sedari awal, pertama saya tidak ada ketakutan kehilangan jemaat, dan karena sudah sudah menyadari dunia media ya begitu. Pokoknya saya sampaikan aja, kan firman Tuhan beritakan Injil ke seluruh dunia, kan gitu. Ya. Diperhatikan atau enggak diperhatikan kan gitu. Ya. Pokoknya tebar dan benih itu ada yang jatuh di tanah dan seterusnya. Pertama karena cara melempar kita, yang kedua yang dilemparin itu hatinya nggak siap. Jadi dua hal itu. Dan percayalah terhadap hukum bertuai. Nah, jadi kenapa saya bisa mengatakan saya biasa aja? Karena sedari awal, pertama saya berprinsip, saya kesadaran akan keharusan main media. Terus yang berikut, sedari awal sebelum saya jadi gembala pun, saya punya prinsip bahwa jemaat dan aset yang ada, ini bukan lip service loh. Saya udah membuktikan kok. Ada apa? Udah tak lepas itu tanah atas nama saya lah, potensi lah, kesempatan untuk menduduki jabatan dan seterusnya. Saya punya prinsip sendiri, di mana orang mungkin berkata yang lain ya, tapi itu bukan urusan saya. Jadi semua itu jemaat dan aset adalah milik Tuhan. Pertama itu. Ya. Nah, kemudian menghadapi new normal ya sudah kita bahas ya, kreativitas, ATM dengan apa yang ada dan sebagainya. So, itu saya heran, tapi juga memaklumi kalau ada gembala atau pendeta stres itu karena dua faktor. Ya. Ingat, saudara jangan salah paham dengan saya. Ini bukan sebuah serangan dari provokator, bukan. Tetapi saya ini hasil penerawangan untuk membangun bersama gitu maksud saya, untuk saudara tetap kuat. Jadi istilahnya Bapak bukan menyerang tapi mengajak kita bersama-sama untuk bagaimana kita harus siap menyikapi dengan tepat. Ya, menyikapi dengan tepat bagaimana kita menghadapi situasi ke depan. Ya. Nah, saudara, ada dua kemungkinan kalau ada pemimpin gereja bahkan organisasi gereja
itu stres dengan keadaan ini, itu saya bisa maklumi. Pertama dari sisi penggembalaan dulu ya. Satu, bisa jadi dia kecewa karena seperti yang Anda tadi. Ya. Dia yang menggembalakan jemaat ini bertahun-tahun. Setelah era digital ini, semata dia menyiapkan, ya itu bisa saya maklumi, saya mengalami juga. Merasakan maksud saya. Merasakan, tetapi saya enggak main media begitu. Pokoknya contoh pembaca berita di TV nasional, ditonton nggak tonton kan dia pokoknya baca aja kan gitu. Padahal banyak yang baca, banyak yang nonton. Ya itu. Jadi begini, dia kecewa karena dia yang nabur, yang bimbing jemaat ini setelah era digital. Begitu khotbahnya dia nggak cocok, langsung pilih pembicara internasional. Sekarang kan gampang, kayak kacang goreng, tinggal pilih. Kayak rumah makan itu cari yang pedes, yang manis, yang apa. Langsung swing ya ke siaran lain ya. Iya betul. Atau supaya menyenangkan gembalanya, HP satu nonton siaran langsung online-nya, yang satu dia nonton hamba Tuhan yang terkenal, yang lain gitu loh, yang cocok buat dia. Betul. Nah, itu saya mengatakan saya percaya kepada jemaat yang saya ini bahwa ketika online Anda mengikuti, jadi miliki kerinduan dengan Tuhan, itu yang saya tanamkan. Online dan online, yang tahu Anda serius atau tidak dengan ibadah online atau offline, terutama online, yang tahu pertama dirimu, Tuhan, dan Facebook. Ya, betul. Begitu. Nah, kalau gembala, saya dorong, ayo lakukan saja, nggak usah kecewa. Yang kecewa ini karena apa? Dia nabur, malah milih gereja lain. Ya, saya mengatakan, ya kamu yang menabur, mereka yang menuai. Iya. Jadi, istilah wajar lah kecewa itu. Tapi saya dorong, jangan lama-lama kecewanya. Iya. Mungkin istilah kayak anak zaman sekarang itu, istilahnya ditinggal lagi disayang-sayangnya gitu, Pak ya? Iya, begitu. Jadi kecewa enggak apa-apa, tetapi ya jangan lama-lama lah. Kenapa? Kalau dia tidak dengar Anda, ada orang lain yang ribuan bahkan jutaan yang lain bisa dengar. Sekarang online ini kan kalau dia nggak nonton, yang lain nonton, ada yang diberkati kok. Jadi percaya itu. Terus yang kedua, menghadapi ini kenapa? Ya mereka kelimpungan gitu. Ya karena income turun gitu loh, ketakutan dan seterusnya gitu ya. Ya itu bisa dimaklumi juga. Ya barangkali bisnis di balik pelayanan kan gitu. So itu saya dorong sama bantuan sekalinya, jangan bisnis di balik pelayanan, mending kamu bisnis tetapi untuk pelayanan kan gitu. Ya ini pro kontra juga, tapi nggak usah dibahas di situlah ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kecewa, dua hal itu, kecewa karena dia yang menabur, yang lain menuai. Kemudian yang kedua, dia was-was dan lain sebagainya karena income turun. So itu pentingnya mental mandiri. Tetapi dalam hal ini ya sudah, kita ini tidak usah ngecam, jangan seperti para hater gitu ya. Hal yang tidak penting dimasalahkan, padahal esensinya bukan di situ. Jadi nggak usah dikecam karena kita berpikir seperti Paulus lah. Ya. Kenapa hamba Tuhan yang ini begini tampilannya, di ini dan lain sebagainya. Seperti Filipi 1 ayat 18 itu. Tidak mengapa mereka menampilkan pelayanannya sedemikian rupa dengan sederhana. Ada yang memang cuma cari muka, cari popularitas, bahkan cari duit. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ini yang penting. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saya bersuka cita aja. Ada yang cara tampilannya jelek gitu. Saya bilang aduh kasihan. Tapi kalau ada kesempatan ngobrol kita sharing-sharing. Saya sangat mau terbuka dalam hal itu ya. Kemudian ada juga yang waduh bagus sekali. Ya kenapa kita nggak belajar dari situ? Itu ya. Berarti begitu Rido. Ya, istilahnya gereja atau gembala ya nggak perlu takut gitu, nggak perlu khawatir jemaat pindah segala macam. Tapi kalau benar-benar, menurut saya gini, kalau benar-benar gembala itu dia memperhatikan jemaatnya dengan baik, menurut saya sebagus-bagusnya gereja lain, dia akan tetap setia di gerejanya gitu. Mungkin mungkin sesekali dia akan dengar siaran di gereja lain, tapi menurut saya pasti dia akan setia dengan gereja lokalnya karena dia sudah pernah mengalami pernah makan makanan yang dia butuhkan, yang enak dari gereja yang tersebut. Kecuali yang memang orang dasarnya istilahnya orangnya
ya suka pindah-pindah gitu ya, kutu loncat gitu Pak ya. Ya. Nah berarti gembala nggak boleh, jangan baper lah ya kalau jemaatnya ikut siaran lain gitu. Harusnya tetap bersyukur karena kan semua jemaat itu milik Tuhan. Ya Pak ya? Ya, ya. Ya, Ya, artinya itu dua belah pihak yang harus dewasa, itu dua belah pihak. So itu saya katakan begini, termasuk waktu lalu kan ramai tentang persepuluhan lah dan seterusnya, saya ya, sikap lah, ini Taurat dan seterusnya. Jawaban saya begini, saya ingin membangun kesatuan tubuh Kristus. Itu pun ya, diserang para hater dan seterusnya. Tapi ya sudahlah, Anda kan nggak tahu maksud saya. Bahkan ilustrasi yang saya berikan itu malah dibully sebuah rupa. Ini sayang ya, sekali. Jadi begini, pertama dari para hamba Tuhan yang tugas kita adalah memberitakan Injil. Pertama itu. Oke? ya. Deal ya. Memberitakan Injil, Setuju. berikan yang sebaik-baiknya sesuai kapasitas yang dan talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Nah, kalau kapasitasmu nggak seperti yang lain, tetapi Anda melihat sesuatu yang baik, kenapa tidak belajar sama yang lain? Sekalipun denominasinya beda, kenapa nggak belajar sama gereja yang lain? Gitu loh, kalau di sana lebih bagus misalkan ya. Jangan Ya. malah dikecam, ngomong cari kekayaan lah, ini entertain lah. Semuanya baik kok. Karena apa? Semua ini untuk memberitakan Injil dengan caranya. Pertama itu. Terus yang Ya. kedua untuk para jemaat nih. Ya, Ya, para pesan untuk jemaat. jemaat ya. Seringkali yang kasihan itu gembalanya dan gerejanya, karena yang menjadi sasaran tembak pertama sana. Padahal sementara jemaat kurang bisa dan tidak mau dikoreksi. Tidak semua. Ya, Sekali tidak lagi ya. semua lah ya, Pak ya. Jadi jemaat, ini gereja apapun yang saya katakan ya, saudara jangan salah mengerti dengan saya. Jadi gereja apapun, Anda menyatakan diri terdaftar di gereja mana. Nah, kalau Anda Ya. di situ, maka Anda harus tunduk patuh kepada ADRT di mana engkau digembalakan di situ. Oke? Nah, kalau ada gereja lain yang berbeda dan ternyata tidak bisa diterapkan di gerejamu, ya jangan paksakan. Nanti Anda menjadi troublemaker bagi gereja Anda. Kalau gereja lain itu berbeda dan ternyata perbedaan itu tidak bisa diterapkan di gereja Anda, anggaplah itu sebagai pengetahuan dinamika tubuh Kristus dan perbedaan warna yang indah. Pelangi itu harus beberapa warna. Kalau satu warna itu warna partai gitu. Ya, kita nggak lagi kampanye ya, kita cuma kasih contoh aja partai ya. Tidak, saya tidak menyebutkan warna. Ini partai Amigos. Iya, partai Amigos, partainya Tuhan ini ya. Ya, paham maksud saya ya? Iya, Jadi, betul. Jadi seperti itu dua belah pihak. Nah, saya tidak melarang kalau jemaat, oke, kamu nonton yang lebih bagus, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, Anda di gereja mana? Pertama ada komitmen pribadi, tapi jangan lupa komitmen bersama. Ada komitmen pribadi dan komitmen bersama. Ya. Komitmen pribadi adalah pertama dengan Tuhan, kemudian kepada di mana engkau bergereja. Oke? Ya. Nah, bergereja, kamu komitmen dengan Tuhan, pokoknya kamu bisa belajar yang sehat, it's okay, di gereja manapun gitu ya. Tetapi Anda kan mengikatkan diri, komitmen kepada di sebuah gereja mana, maka Anda harus tunduk kepada ADRT di situ. Lalu di dalam ADRT itu ada namanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersamanya apa? Misalkan gereja kami kan kita udah sepakat bahwa ibadah online atau offline adalah hari Minggu, FCC itu hari Minggu jam 9. Ya. Maka prioritaskan dulu di situ. Baru yang lain. Oke? Ya, ya. Nah, itu saya rasa akan bijak. Kemudian, ya, dukung gerejamu, terutama yang lagi tertatih-tatih, yang pendetanya selama ini kuper, jadul, terus mau tidak mau harus digital. Tolong dia. Jangan melihat, wah ini online-nya hanya pakai HP biasa, begini, aduh jelek, nonton yang ini deh. Kasihan, dukung dulu dia. Ya, kalau perlu tingkatkan kontribusi Anda. Kalau Anda tidak harus duit loh ini, tetapi itu juga penting. Tetapi kreativitas Anda, ide-ide Anda berikan. Begitu. Ya, berarti bagi jemaat juga harus mengerti bahwa
mereka itu tertanam di gereja apa, di gereja lokal mana gitu ya. Ya, sepanjang gerejamu mengajarkan secara eksegesis, ya, secara alkitabiah, lalu fokus kepada amanat agung, bukan gereja yang tidak menginjil. Kemudian dia memuridkan, karena Tuhan meminta gereja untuk memuridkan, ya, bukan betul, sekedar menjadi anggota. Jadi murid ke sana, kemudian menjadi ciptaan baru, itu yang ada artinya. Ya. Berarti kedua, bukan hanya gembala yang harus betul-betul mempersiapkan diri ya, mempersiapkan hatinya. Toh kalau pindah ke sana, fair dong. Saya selalu gini, fair dong. Saya lihat itu zaman sekarang itu terhadap hamba Tuhan itu rasa hormatnya banyak yang kurang, tidak semua ya. Ya. Dibully, bahkan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dicaci maki di ini. Saudara, biar bagaimana mereka ini hamba Tuhan, jangan lupa rasa hormat. Itu. Gara-gara kata ini saya dibully habis-habisan. Tetapi ya sudahlah, saya belajar untuk menghadapi itu. Ya, dan saya bisa menerima, karena seperti yang saya katakan tadi ya, ada 3 hal yang tidak bisa kita terima, yang tidak bisa kita tolak. Pertama, siapa yang melahirkan saya? Terus kedua, kapan dan bagaimana saya mati? Dan yang ketiga, apa kata orang terhadap saya? Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menyikapi dan merespon secara bijak. Gitu. Ya. Ya, betul. Berarti keduanya ini betul-betul harus siap dengan kondisi ke depan. Jangan biarin gembalanya sendiri, pusing sendiri. Urusan dialah gembala gitu. Jemaat harus sadar bahwa ketika melihat gereja itu membutuhkan bantuan, misalnya mungkin jemaatnya agak gaptek dan segala macam, yuk, berarti kita jemaat harus membantu gereja gembala supaya gereja ini juga bertumbuh. Jangan berdiam diri gitu, Pak ya. Ya, dua belah pihak. Dan tadi saya sempat mengatakan yang fair dong, gitu ya. Artinya begini, ini Ibrani kan mengatakan ini, hormatilah pemimpin-pemimpinmu, tak tunduklah kepada mereka, begitu ya, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu, ya. Sejelek-jeleknya gembalamu, dia berdoa untuk Anda. Sejelek-jeleknya salah-salahnya dia juga manusia juga, yang makan nasi, tidak makan Alkitab, kan begitu. Tolong dia juga punya kekurangan. Nah, itu saya salut sekali, bukan salut ya, saya kagum dengan firman Tuhan. Paulus pun mengatakan gini, kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Dan biarlah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kekurangan mereka mencukupkan kelebihan kamu, begitu. Saling jadi melengkapi bicara soal ya. keseimbangan. Iya, di era ini harus saling ya. melengkapi. Itu bukan hanya soal persembahan secara finansial, tetapi dia kontribusi, ide kreatif, tamu, ayo berikan kepada Tuhan. Kalau kata orang zaman sekarang itu, zamannya bukan zaman lagi hebat-hebat sendiri, tapi zamannya kolaborasi gitu ya. Makanya kalau kita lihat influencer yang sekarang juga, YouTuber sekarang juga saya lihat begitu, Pak. Cara kerja mereka sekarang ini, mereka lebih kolaborasi bagaimana mereka bertumbuh bersama-sama, bukan lagi saling bersaing gitu ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga ya, walaupun masih ada orang yang jadul seperti itu ya. Nah, Pak. Pertanyaan berikutnya ini. Sekarang ini kan banyak orang yang mungkin nggak bisa ke gereja, tapi ada yang bilang begini. Bagaimana caranya supaya jemaat tetap setia? Ada yang bilang gini, gereja harus memperkuat kelompok-kelompok sel yang ada. Nah, karena kan sekarang ini saya lihat gereja-gereja seperti gereja-gereja besar apa segala macam kurang kuat di kelompok sel ini. Nah, kalau misalnya itu dengan situasi ibadah online ini, berarti orang akan dengan mudah sekali untuk berpindah ke gereja lain. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah memperkuat kelompok sel ini adalah salah satu solusi untuk agar jemaat itu tetap setia dalam di gereja lokalnya, atau apakah ada solusi lain? Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya sebenarnya dan harusnya lebih intens,
lebih efektif dan lebih efisien dalam intensitas hubungan batin gereja ya, antara pemimpin juga dengan jemaatnya. Karena sekarang jarak tidak masalah lagi. Waktu lalu kan ibadah kita kan kalau dulu kan masalah jarak juga kan dengan kehadiran. Sekarang kan jarak hanya sejauh jempol. Betul kan? Jempol ya. Harusnya Betul. tidak masalah lagi. Nah, ini tergantung dari komitmen individu dan seberapa jauh pengajaran di gereja lokalnya mendarat di hati jemaat. Ya. Tetapi jangan selalu hanya melihat dari gereja dan si pendetamu. Kamunya sendiri bagaimana? Apakah hatimu itu tanah yang baik, batu-batu, bersemak duri, atau bagaimana? Jadi saya ingin kita melihat itu dari berbagai sisi, jangan hanya satu sisi. Kalau tidak, ada tidak fair. Menjadi orang yang tidak fair. Gitu ya. Ya. Oke, maksud. Dua sisi, dua belah pihaknya. Ini benih yang bagus, tetapi tanahnya ini udah dicangkul, dan mengeras terus. Ya kan repot. Jadi tergantung dari kerendahan hati. Contohnya begini, kadang-kadang ini saya tidak membela diri, tetapi saya ingin coba balance dari dua belah pihak, oke? Ya. Ada orang mengatakan ibadah yang sana lebih menarik, akhirnya gerejanya ya sudah pas-pasan, jemaat pendetanya masih belajar, dia tidak gubris ibadah online-nya. Ternyata kelakuannya padahal dia ibadah offline saja terlambat. Pikirnya kalau online nanti tidak terlambat. Ibadah online pun terlambat, bahkan nggak ikut. Nah, ini adalah 100% kebiasaan tidak berubah. Gitu. Masih ngebalas WA segala macam ya. Ibadah offline aja. Iya, tidak serius, tidak duduk, tidak ini, sambil tiduran, itu kan nggak menghormati itu. Sementara gerejanya lagi mempersiapkan sungguh-sungguh dengan waktu, ingin tampil lebih bagus, bahkan kalau boleh lebih bagus yang lain. Ini perlu dihargai loh. Betul. Perlu dihargai. Oke? Ya, menurut saya, nah, sekarang baik gereja maupun jemaat. Ingat, apa yang banyak menyita waktu, tenaga, dan harta Anda, itulah yang paling bernilai dalam hidup saudara. Ya. Berarti memang harusnya sebagai seorang gembala harus sering tampil lah ya, harus memiliki harus punya hubungan yang intens dengan jemaat supaya jemaat ini betul-betul tetap mengenal gembalanya dan tetap setia di gereja lokal gitu. Walaupun mungkinnya sesekali lah boleh ikut siaran dari gereja lain dan segala macam. Ya, prioritas gereja lokalnya dulu. Prioritas gereja lokal dulu ya, Pak ya. Itu baru jemaat. Kalau Anda jemaat, pertama prioritaskan gerejamu. Ya, kecuali simpatisan ya itu. Kalau Anda menyatakan diri sebagai jemaat di situ, pertama ya ikuti ADRT di situ. Dari segala bidang, dari ibadahnya, persembahannya, model bagaimana, dan lain sebagainya, termasuk mendukung ibadahnya. Pertama, hargai. Ini bukan menghargai pendetamu, tetapi itu menghargai Tuhan melalui respon Anda terhadap ibadah yang diadakan oleh gerejamu, online ataupun offline. Baru silakan yang lain. Itu baru yang bijaksana. Gitu. Ya betul, memang harus begitu Pak. Takutnya gini, takutnya nanti pas meninggal, rame-rame gembala yang ini sama-sama datang, saling mengklaim. Akhirnya yang bingung keluarganya sendiri nanti. Ya kan? Makanya memang harus jemaat itu harus sadar diri lah. Harus memperhatikan gereja lokalnya dan juga betul-betul bertumbuh selagi gerejanya masih mengadakan pengajaran yang sehat dan segala macam. Ya tetap setia di gereja lokal ya. Di samping itu juga gembala harus memberikan makanan yang terbaik bagi domba-dombanya ya kan? Karena kalau nggak begitu nanti rumahnya di sini orang makannya di tempat lain gitu kan, repot juga nanti. Ya, loh itu istilah itu dari pendeta Gilumendong itu juga diajar itu. Malah sama Esra Sorun. Katakan
gereja itu bukan perusahaan dan seterusnya, itu ilustrasi yang nggak perlu diributkan kok. Saya rasa mau gereja apapun yang wajar lah. Anda bekerja di suatu gereja A ya, begitu online, kemudian jangankan online offline saja, Anda tidak komitmen dalam mendukung gitu. Ilustrasi Anda tadi benar, maka dari sisi persembahan yang diwajibkan untuk mendukung gerejamu segala ya sesuai ADRT dan seterusnya, ya prioritaskan di situ. Yang lain bagaimana? Nah, itu perlu konsep, itu pentingnya dekat dengan gembala saudara, pendeta saudara, ditanyakan bagaimana sih ADRT yang baik, itu jangan lupa ditanyakan di situ. Supaya jangan pakai perasaan sendiri, oh saya tergerak di sini-sini. Kadang-kadang alasannya kan begitu kan. Nah ini bagian dari new normal. Tetapi ingat, ada yang normal yang harus tetap dipertahankan, yaitu di mana Anda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Untuk yang luaran sana ada kok aturannya masing-masing gitu. Yang bagaimana? Ya kamu tanya kepada pendetamu sendiri. Gitu. Nah, betul. Kemudian kenapa saya ngomong komitmen kepada gereja? Sepanjang gereja Anda, satu, dia menjalankan misi amanat agung dan mengajarkan yang alkitabiah, itu ya. Sepanjang itu. Tetapi kalau terus bisa menolong Anda untuk menjadi ciptaan baru. Itu yang sangat penting. Nah, tapi kalau ternyata di situ penuh belatung, ular beludak, dan seterusnya, jangan bunuh diri di situ. Begitu. Ya, betul. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya nih. Saya kan mengamati juga nih gereja-gereja sekarang ini. Ada beberapa lah, ada 1-2 lah yang saya lihat. Itu ternyata sekarang itu orang-orang udah mulai membuka yang namanya gereja online. Bukan gereja live streaming ya, bukan live streaming. Tapi gereja online, Pak, gitu. Nah, dan saya lihat ke depannya, saya lihat dengan situasi sekarang ini, akan ada banyak orang yang akan, mungkin ya, dulu gembala saya udah ngomong, ke depan pasti akan ada gereja online gitu. Dan ternyata, nggak berapa tahun gitu, ternyata kejadian itu sudah ada dan sekarang banyak orang yang membuat gereja online. Nggak ada jemaatnya, dia live ya kurang lebih seperti ya pemain band sekarang ini, mereka live streaming dan segala macam, dan banyak pendukungnya gitu, banyak yang menonton gitu. Nah, gimana nih respon gereja-gereja konvensional terhadap persoalan ini nih, Pak? Itu tidak bisa ditolak. Bahkan Anda pun harus online kan sekarang. Ya. Sebelum wabah COVID-19 ini juga sudah ada gereja online, malah dikecam-kecam kan gitu. Bahkan persembahannya pun online. Iya. Saya ingat betul. Saya ingat betul waktu gereja lokal saya itu membuat aplikasi yang bisa jemaat memberikan persembahan itu dikecam habis-habisan. Tapi nggak lama kemudian itu pada banyak yang ikut, banyak yang datang belajar ke sana dan segala macam gitu. Makanya saya bingung juga. Ya, itu cara pandang kita pakai kacamata Tuhan Yesus lah, yang bening, lihat warna aslinya, cara lihatnya gitu. Kita itu jangan biasakan gini loh, kamu salah, kenapa? Karena kamu beda dengan saya. Beda itu enggak salah. Kalau beda dianggap salah, wah ini masalah. Ini orang-orang yang tidak rendah hati gitu loh. Oke? Nah, menanggapi hal tersebut, ya sekarang suka enggak suka harus online kan? Kemudian ya Anda yang selama ini konvensional ya di online kan saja gitu aja kok repot. Nah, apakah seperti tadi, enggak usah nunggu kaya, enggak usah nunggu equipment, dengan apa yang ada lah. Pinjam dulu enggak apa-apa. Kan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau paham maksud saya. Nah, kenapa demikian? Sekarang gereja harus online. Gereja konvensional yang saya pimpin ini belum, masih gereja baru dirintis ya. Mulai dari garasi. Di garasi aja sudah online. Wah, udah dari garasi aja udah online ya. Berarti benar-benar gereja Bapak ini siap banget ya dengan kondisi new normal ini ya. Betul, gitu. Sampai sekarang saya nggak punya gedung gereja, saya nggak punya tanah. Bahkan kuburan saya dimanapun saya nggak tahu.
Gitu. Saya percaya pastinya di tanah, Pak. Oh ya. Dan betul. Ini Pak, saya tahu betul Pak Heri ini kalau nggak salah gerejanya itu ada di hotel, Pak ya. Nah, sekarang di hotel, Di pikirnya, hotel. wih luar biasa hotel. Itu kasih karunia Tuhan. Iya, saya Kasih karunia pernah Tuhan. bertemu dan walaupun saya nggak sempat lihat gerejanya langsung, tapi saya pernah bertemu Pak Heri dan betul beliau ini menurut saya gembala yang cukup luar biasa ya. Beliau ini Ya, saya mulai dari satu keluarga loh. Ya, mulai dari satu keluarga dan akhirnya sekarang mulai banyak. Dan menurut saya gembala ini juga bukan dia mau berdagang, berbisnis ya, tapi dia betul-betul tuh mau berusaha bagaimana menghidupkan gereja itu sendiri ya. Karena saya sebagai orang-orang yang keliling Pak ya, sebagai orang yang keliling ke gereja-gereja di seluruh Indonesia lah gitu. Saya keliling lah banyak gereja gitu. Banyak gereja yang hanya berdiam diri Pak, gembalanya berdiam diri dan hanya menunggu persembahan dari jemaat gitu. Nah bukan berarti ya sekarang kan memang banyak pro kontra, gembala nggak boleh berbisnis segala macam. Tapi bagaimana dengan kondisi jemaat yang tidak mampu menghidupkan gembalanya gitu. Nah artinya kan gereja harus kreatif, gembala harus kreatif bagaimana menghidupkan pelayanan gitu. Nah, saya lihat dari Pak Heri ini juga menangkap persoalan ini dari awal. Makanya saya ketemu beliau, wah ini gembala gokil banget. Bahkan beliau buka kafe sendiri, menurut saya ini kafenya ini kafe pelayanan. Kenapa? Di kafenya itu dia di dinding-dinding kafenya itu ada ayat Alkitab dan segala macam. Bahkan orang-orang dari agama lain itu bisa berfoto di sana tanpa foto di bawah ayat Alkitab. Mereka nggak sadar kalau itu ayat Alkitab gitu. Padahal bukan yang non Kristen lah gitu. Mereka nggak sadar kalau itu Alkitab, tapi dimodifikasi sedemikian rupa dan memang betul gereja yang konvensional jangan alergi dengan ibadah online. Ya kata kuncinya di situ Pak ya, jangan alergi dengan ibadah online. Gereja konvensional harus mau membuka diri, mau mulai kreatif untuk mengonlinekan. Ya. Mengonlinekan apa yang mau tidak mau harus online ya gitu Pak ya. Mengenai tadi pendeta usaha dan lain sebagainya ya ada yang ngomong Pak pendeta itu kan pelayanan seorang hamba harus hidup dari Injil kan begitu ada Alkitabnya kan. Ya. Nah mengenai ini bisa banyak tafsir. Pertama dia full time di situ. Ya saya pun maunya full time supaya seperti Paulus bahwa supaya saya bisa supaya aku bisa memusatkan perhatian kepada pelayanan firman dan doa. Saya juga mau seperti itu. Tapi kalau namanya masih merintis dan apalagi kondisi COVID begini, ya semuanya serba sulit. Apakah saya mau peras juga? Kan tidak mungkin kan. Dan itu sangat sensitif sekali dalam kondisi ini. Ngomong ayo persembahan, silakan transfer dan seterusnya. Sensitif sekali. Ya, kalau nggak dikasih tahu nggak ngerti, nggak kasih tahu juga nggak ngerti juga. Kan gitu. Nah itu pentingnya mandiri. Pertama sebenarnya hamba Tuhan itu full time. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, ya karena dari kaum Lewi itu kan juga harus didukung, bahkan para raja jemaatnya yang mendukung para full timer itu. Tapi kalau tidak mungkin, tidak salah kita harus bekerja, hamba Tuhan juga semuanya bekerja. Yang penting gini, hidup dari Injil, hidup dari nilai-nilai Injil. Sepanjang engkau jualan bakso online-nya, kemudian ayam geprek mozzarella-nya, semua adalah tujuannya Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, diperbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bahkan bukan hanya seperti untuk Tuhan, untuk Tuhan. Maka itu jauh lebih rohani daripada engkau pelayanan diam-diam kayak gitu. Engkau pikiranmu amplop. Itu namanya bisnis di balik pelayanan. Sementara pelayanan pikirannya amplopnya berapa. Itu malah lebih bisnis daripada bisnis itu sendiri. Mending saudara cari duit, kerja, lalu duitmu itu kok pakai untuk melayani Tuhan, itu jauh lebih rohani. Tetapi kalau bukan panggilan ya jangan. Kalau Anda semuanya itu ya seperti tadi ya, ada yang memberitakan Injil karena A, B, C, D, E, ya sudah semua yang penting Tuhan diberikan, aku bersuka cita. Tapi bicara motivasi kan kita jangan menghakimi gitu. Yang penting dari banyak kau lihat orang itu, bagaimana pelayanan. Kan seperti itu. Saya sedih juga. Kenapa kok seperti itu tadi? Saya tahu Ridho ini udah keliling Indonesia ya waktu itu dengan proyek program misinya yang luar biasa.
Biasa di luar, Pak. Iya, luar biasa di luar. Nah, karena sisi lain begini, ya maklum, itu pasti pendidikan awal di sekolah Alkitabnya. Pertama itu, toh. Ya, berarti pengaruh basic pengetahuannya juga, Pak ya. Basicnya, basic akademisnya. Terus yang kedua, dia kurang membuka diri fakta di lapangan, gitu ya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi seyoknya kalau ada hamba Tuhan di new normal kayak begini ya, akhirnya mau tidak mau harus kerja, dia harus menghidupi keluarganya. Ini kan sesuatu yang realistis ya. Ya sebaiknya jangan menjadi direct seller, menjadi penjual langsung sebaiknya. Kalau untuk merintis nggak apa-apa, tapi sebaiknya nanti Anda siapkan orang lain, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain dan sebagainya. Bisa tapi juga semuanya jatuh bangun. Ya? Bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi jemaat-jemaat yang mungkin, Pak ya. Ya, tapi itu pun juga tidak gampang loh. Tidak semudah apa teori yang saya sampaikan, karena fakta yang saya alami bahwa usaha dengan melibatkan jemaat, maksud baik untuk menciptakan ini, untung tidak untung itu bisa dua kemungkinan. Satu, bisa menciptakan sinergi yang lebih besar. Dua, malah bubar. Ambiar. Bisa jadi. Ya. Bisa. Ya, itu tergantung dari inilah kerendahan di masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Harus terbuka. Harus kreatif sekali lagi. Ya, harus tetap kreatif gitu, Pak ya. Ya, oke, Pak. Ini kembali ke pertanyaan tadi, membuka gereja online, bagaimana respon gereja lokal? Ya mau Anda harus mau gitu ya. Amin enggak amin Anda harus main. Amin. Kenapa? New normal ini bagi saya ini adalah cara Tuhan menolong gerejanya. Semuanya kan harus online nih. Ya, ini betul. Adalah cara Tuhan untuk menolong gerejanya dalam melaksanakan amanat agungnya. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka bla 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 dan seterusnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ya. Beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia. Bagaimana? Saya dulu pikirnya itu kehadiran. Ternyata enggak. Hari ini saja Amerika ada yang nonton. Ini ada Pak Maram Lemsonde di Jakarta. Terus yang lain-lain ada dari luar-luar daerah ini ada di Facebook kita. Ya. Wah, ini nanti begitu selesai tersaving dan pelayanan ini ya yang digital ini nilainya kekal. Ya. Begitu selesai sama nggak di-delete masih ada di Facebook, masih ada di YouTube. Sampai Tuhan panggil saya di dunia saya masih menginjil. Luar biasa enggak? Betul. Salah satu so itu dulu sebelum COVID-19 ini terjadi, sebelum ada istilah new normal, saya sudah mendengung-dengungkan berkali-kali. Tetapi saya seperti Nabi Yunus. Nggak apa-apa, Pak. Bapak Nabi Yunus, saya Nabi Musa, Pak. Karena saya Musa, kan? Kok Yunus? Saya tidak mau yang lain. Oh, yang lain ya? Yang tidak didengar. Ada Nabi siapa itu? Yang teriak-teriak nggak didengar gitu. Saya mencetuskan istilah ini. Dengan digital ini, kita bisa around the world without traveling. Enggak, itu saya ngafalkan 3 bulan. Around the world, around the world without traveling. Keliling dunia tanpa keliling dunia. Iya, betul. Hanya dengan ini saja kita sudah bisa keliling dunia. Seluruh dunia bisa nonton kita, bisa mendengar kita, dan lain sebagainya. Fanpage saya sudah mulai ribuan viewer. Kemarin Pendeta Jefferson sekarang udah sekitar 12.000 orang menayangkan siarannya dan lain sebagainya. Saya kemarin baru 1 hari udah 3.000 sekian. Belum seberapa sih dibanding yang lain, belum seberapa itu. Tetapi intinya apa? Ini adalah new normal, ini adalah cara Tuhan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan gereja untuk melaksanakan amanat agungnya keliling dunia tanpa keliling dunia. Ya. Itu luar biasa. Harus disebut. Semua gereja, termasuk di desa pun nggak ada internet dan sebagainya. Sabar saja. Sedang sebelum new normal waktu lalu saja, pemerintah sudah mengadakan proyek desa internet kan itu. Pasti akan terjadi kok di sana. Walaupun belum terrealisasi ya, banyak yang terrealisasi. Belum terrealisasi. Dan ini kan hanya new normal, lama-lama nggak new lagi kok. Iya, betul. Ya. Contoh, ya, dan juga dalam hal ini, ada yang ngeroh ini, belajarlah sama Gamaliel. Gamaliel terhadap Bapak Petrus yang ditangkap
dan lain sebagainya itu dia mengatakan begini, ketika yang lain-lain protes, jawabannya Gamaliel gini, udah gini aja kalau saya bahasakan ya, kalian jangan melawan dia. Kalau ini dari manusia, hilang sendiri kok. Tetapi kalau dari Tuhan, jangan kamu melawan Tuhan nanti. Ya. Paham ya? Ya. Jadi new normal ini sambut saja dengan cara berpikir yang positif. Ingat dua hal yang dari awal saya katakan tadi. Dari Tuhan sudah mengatakan akan ada masa sukar, tetapi sukar tidak sukar cara merespon saudara. Terus yang kedua, ini memang era 4.0, bahkan sekarang udah persiapan era digital gitu ya. Digital semua. Iya, bisnis nanti persembahan digital itu sudah sesuatu yang normal. Betul. Itu lama-lama jadi normal. Yang tidak terima ini yang abnormal bagi saya. Berarti yang nggak terima new normal ini adalah abnormal gitu ya. Kalau abnormal itu normal. Warung loh Pak. Kalau di Jakarta itu warung loh itu Pak. Warung. Laku Pak. Laku lagi. Ya. Kalau mau populer itu yang aneh-aneh gitu ya, populer cepat. Iya. Oke Pak. Ini kan banyak nih kita bicara tentang membuka gereja online. Tapi ada yang bilang gini Pak, gimana? Apakah masih bisa disebut gereja kalau gereja itu tanpa penggembalaan, tanpa persekutuan? Karena kan kita nggak bisa dipungkiri persekutuan secara langsung itu lebih kuat dibanding kita secara online gitu ya. Kira-kira ini kan bukan berarti tidak bisa sama sekali, bukan begitu. Saya tetap santai saja. Kenapa menciptakan bayangan-bayangan yang belum terjadi gitu? Jalani aja. So itu saya mengatakan saya biasa aja. Saya masih bisa ketemu jemaat saya. Tapi kecuali yang ketakutan nanti dulu deh Pak Pendeta. Ya sudah nggak apa-apa. Rata-rata 99,99% mau kok ketemu lagi. Gitu. So itu jadi hamba Tuhan itu santai. Nah ini repotnya gereja besar-besar. Kalau gereja besar kan harus si senior pastornya yang hadir. Kan banyak wakil gembala yang ngatur. Jadi masih bisa ketemu. Dan ini ini bukan tidak bisa ketemu sama sekali. Hanya beda di caranya saja. Selama ini konvensional, sekarang online kan gitu. Ya. Berarti ya ibaratnya gini. Tahun lalu nih, ada mengatakan ayo save Alkitab, save Bible, karena Alkitab akan hilang dari peredaran karena adanya online. Alkitab sampai kapanpun tidak akan hilang karena firman Tuhan mengatakan selama langit bumi tidak berlalu, Alkitab itu firman Tuhan tidak akan berlalu. Hanya beda bentuk. Beda bentuk ya. Bentuknya dari yang Alkitab manual menjadi digital kan begitu, tapi isinya kan sama. Ya. Hello? Iya. Ada orang yang anti Alkitab digital. Ya sudah, saya maklumi aja, nggak usah dikekang. Ya, dia kan kuper. Sekarang nggak bisa, anak muda. Hanya beda bentuk saja. Ini tantangan bagaimana beda bentuk ini, tapi nilai, dampak dan seterusnya itu tidak berbentuk. Itu tantangannya di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja yang bukan konvensional, tapi memang mereka tuh murni online seperti yang saya kasih contoh tadi, memang mereka itu hanya mengadakan siaran tok gitu, tanpa mereka ada organisasinya seperti itu. Mereka hanya mengadakan siaran dan menyebut mereka gereja, tapi nggak ada pengembalaannya gitu Pak. Apakah kita dapat sebut itu sebagai sebuah gereja gitu? Tidak mengapa yang penting Kristus diberitakan. Tidak mengapa yang penting Kristus diberitakan. Aku bersuka cita terhadap hal ini dan aku tetap akan bersuka cita. Itu kata Paulus dan saya sangat setuju sekali. Tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan di 1 ayat 18. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itu aku bersuka cita. Tetapi catatan untuk para jemaat, Anda terdaftar di gereja apa? Kalau ada gereja di luar Anda yang online tetapi tidak ada seperti yang di Rido katakan tadi, ingat, anggaplah itu adalah rumah makan di luar rumahmu. Sekali-sekali makan di sana nggak apa-apa, tetapi kan bukan menjadi makanan pokok Anda. Anda harus nge-base, Anda harus
basic di gereja lokal Anda. Begitu. Saya tidak khawatir dengan itu. Ya Anda nonton ya silahkan. Anda diberkati, diberkati. Kalau ada yang membingungkan, tanya gembalamu. Dibahas. Jangan sampai mendengar di sana pembahasannya begini, terus Anda serang gerejamu. Nah ini Anda bukan domba, dombing Anda. Kambing berarti Pak ya, bukan domba ya? Domba, tapi kambing, tukang menandu. Iya. Ya, Ya, ini berarti, hanya jokes saja, tetapi ini ada kebenarannya. Oke? Jadi, it's okay. Kenapa kok Pak Heri nggak tegas? Saya tidak soal, justru ini ketegasan saya. Ayo, jaga kebangun sepanjang dia tidak sesat kan. Dan kita kan bisa mencek pengajarannya bagaimana. Kemudian yang terpenting adalah menghadapi ini semua. Gereja online kah, new normal dan seterusnya. Saya menemukan firman Tuhan yang saya rasa penting untuk saya bagikan dan kiranya saudara saudara sekalian itu terpengaruh dengan ini. Pengaruh firman ini. Galatia 6 ayat 15 ya. dan 16. 15-16. Ini memang konteksnya tentang sunat dan tidak bersunat. Tetapi prinsip inti message atau pesannya itu sama, bisa kita terapkan di soal new normal ini. Galatia 6, 15, 16, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Mau online atau offline, gereja berorganisasi secara sinodal atau online yang nggak jelas, ya. secara legalisme dunia ya. Tetapi kan Alkitabnya asal sama gitu ya, asal benar ya. Itu enggak penting. Oke? Perjamuan kudus online offline juga tidak penting, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Itu enggak ada artinya ya. Oke? Ya. Berarti kita berarti kita nggak usah alergi dengan datangnya gereja-gereja online dan segala macam yang mungkin nggak ada organisasi dan segala macam. Intinya kan itu kan santai aja. Karena pemahaman-pemahaman ini yang didasarkan Alkitab ini yang penting. Ya, yang penting seperti Paulus bilang, mau dengan maksud baik atau dengan maksud yang tidak baik, yang penting Injil itu diberitakan. Kita tetap bersukacita gitu. Iya. Dan yang penting kan tidak selama dia tidak sesat, tidak ini. Tetapi sesat, tidak sesat itu jangan tergesa-gesa lah dalam ini. Sesat kalau dia ngaku Kristen tetapi dia tidak mengakui adalah Tuhan, nah itu sesat. Ya. Sesat kalau kultus individu itu sesat. Sesat kalau doktrin di sana tidak berdasarkan Alkitab yang mempercayakan jadi gini. Di luar online atau offline, pemberitaan Injil itu yang benar satu. Ya. Yang benar kalau satu dia mempercayai Yesus adalah Allah yang tunggal. Yang kedua, dia mempercayai eksistensi Roh Kudus tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dan yang ketiga, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui para rasul dan para nabinya. Maka itu benar kan? Oke? Nah, Allah yang tunggal. Sekarang saya menggunakan Tuhan Yesus itu Allah yang tunggal. Terserah mau penjelasannya Tritunggal, Dwitunggal, tidak masalah. Yang penting setunggal. Yang penting Tuhan kita itu satu. Ya. Karena ada ribut tuh, sudah nggak mau pegang Tritunggal, tapi percaya Yesus, terserah, yang penting Tuhan kita tunggal, gitu. Ya, saya pun melihat hal ini ketika saya dulu mau membuat YouTube gitu, karena saya berpikir gini, misi kan memang kita diutus untuk pergi gitu ya, kita diutus untuk pergi memberitakan Injil dan segala macam. Tapi saya melihat juga era dunia sekarang ini bukan orangnya yang pergi begitu, tapi pesannya yang pergi. Pesannya itu yang pergi dan bisa bertemu dengan orang-orang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bertemu di dunia digital gitu. Nah, saya rasa pun misi pun sebagian misi menurut saya akan harus harus lebih modern ya dibanding seperti dulu ya. Karena dulu kan kita harus pergi berpuluh-puluh kilometer, tapi dengan sekarang itu kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu ke seluruh dunia gitu. Ya. Nah, berarti yang perlu kita ingat saat ini berarti bukan
perbedaan-perbedaan ini yang kita ributkan sebagai suatu masalah yang gimana-gimana ya, tapi bagaimana kita berkolaborasi supaya Injil ini kan, yang penting Injil ini kan tersampaikan gitu ya. Ya. Walaupun nggak bisa dipungkiri banyak banyak persoalan yang timbul karena ego dan segala macam ya. Iya. Nah, gimana closing statement Pak Eri? Kira-kira apa yang mau disampaikan Bapak untuk ya baik gereja di kota ataupun di desa, karena nggak semua itu gereja yang menangkap hal-hal seperti ini. Karena saya lihat pun gereja-gereja di kota pun banyak yang mereka ada di kota, tapi pemikiran mereka itu masih konvensional banget gitu. Nah, dan sebaliknya ada gereja di desa, tapi pemikirannya itu sangat visioner, sangat open mind, sangat luar biasa gitu, bisa melihat ke depannya gitu. Nah, kira-kira closing statement-nya saya persilakan Bapak deh. Mungkin Bapak mau melanjutkan aktivitas karena di Manado sudah jam 9 ini Pak ya. Enggak masalah, saya sampai besok juga boleh. Ya. Sebentar, baik atau tidak baik. Saya statement ya. Ya. Bentar, firman Tuhan ada yang saya ingat. Baik atau tidak baik. Oke. Pertama, bahwa era digital ini tidak bisa ditolak. Bahkan Anda suka, tidak suka, Anda harus suka. Dan 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu dia. Jadi baik atau tidak baik harus lakukan itu. Oke. Nah, sekarang kita jangan kaget. Yang jelas Tuhan sudah mengatakan jauh-jauh hari. Terus yang kedua kita masuk 4.0 dan bahkan 5.0. So itu kita harus ATM, mati tiru modifikasi, tidak harus jadi kreator tetapi inventor, pengembang dan kreatif, aktif saja. Sekalipun kiri dengan apa yang ada seperti Musa, apa yang ada padamu, tongkat itu diserahkan kepada Tuhan untuk diurapi, maka tongkat itu mengatakan mujizat yang luar biasa. Kemudian tidak penting online atau tidak online itu tidak ada artinya. Kembali ke Galatia 6 ayat 15-16. Online, offline, besar, kecil gerejamu, kemudian komsel online, offline, dan lain sebagainya. Itu ada artinya. Anda Protestan, Anda karismatis, Pentakosta, Pantai Ancol atau apapun juga tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Penutup ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera. Jadi saat ini saya santai, Pak. Ya, orang mau pandangannya bagaimana, yang ini keras, yang ini apa, saya santai aja. Pokoknya patokannya kamu jadi ciptaan baru atau tidak. Nah, Anda kalau di sebuah gereja yang jelas-jelas tidak bisa merubahmu, tidak membawa perubahan padahal menjadi ciptaan baru, jangan bunuh diri di situ. Gitu. Temukan gereja yang alkitabiah. Satu, percaya Yesus adalah Tuhan yang tunggal, terserah pengajarannya Tritunggal, Dwitunggal, yang penting setunggal. Satu. Yang kedua, percaya eksistensi Roh Kudus. Kalau demikian, maka pasti percaya bahwa Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan Allah. Maka pengajaran itu sudah Alkitabiah. Tapi kalau tidak, ini segera keluar dari tempat itu. Sekarang banyak pilihan, dan sekarang mendaftar pun tidak dengan kehadiran, online pun juga bisa. Tapi jangan lupa, saudara, Anda harus tetap komitmen di gereja Anda sesuai ADRT-nya. Jangan saudara di sebuah gereja, tetapi ADRT yang saudara inginkan gereja lain. Padahal dasar orang pelit. Ya, dasar orang yang tidak mau berkorban, tidak seimbang, maunya menerima makanan yang sehat, tetapi kontribusi sedikit pun tidak. Malah ngecam-ngecam. Anda ini adalah troublemaker. Jadi maju terus, tapi juga ingat,
hamba-hamba Tuhan yang baru mulai main digital, ingat Anda zaman sekarang mudah sekali untuk menjadi populer. Kalau sudah populer, jangan dipikir kalau udah populer itu mengasihkan. Malah seringkali mengesalkan, karena seperti memanjat pohon kelapa semakin tinggi, goyangannya semakin kuat. Banyak haters ya Pak ya? Iya, saya ini siapa sih, belum apa-apa udah ada yang hater. Iya, kalau Ridho sih oke lah, terkenal di dunia dan akhirat ya, terutama di akhirat. Pak, saya yang penting di akhirat aja Pak. Nah, ketemu hater, dan jangan lupa, Anda akan ketemu dua jenis orang, yaitu tipe SPBU dan tipe damkar. SPBU, oh Anda sudah kurang bensinnya, semuanya kurang, Anda, oh ya Pak maju terus, nggak apa-apa, pakai HP jadul, yang penting ada HP kayak ulek-ulek, nggak apa-apa, pakai aja, maju terus, caranya begini-ini, malah ditolong, apa yang bisa saya bantu gitu ya, bukan apa yang bisa saya banting. Nah ini tipe SPBU. Tetapi Anda juga akan ketemu dengan yang tipe damkar. Sementara saudara berkobar-kobar, Pak ya, udahlah nggak usah cari popularitas begini. Loh itu kan bukan urusan Anda, yang tahu kan di hati kita, Tuhan dan Facebook. Ya, dalam hal ini saya banyak belajar. Saya belum apa-apa, ternyata saya sempat beberapa YouTube saya harus saya setting sembilan rupa supaya orang nggak sembarangan komen dan seterusnya. Tetapi saya sarankan kepada saudara sekalian ya, sekarang fokus pada visi yang Tuhan percayakan kepada Anda dan gereja Anda. Fokus di situ saja. Ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, itu kalau di, tetapi kalau di Tomoho, anjing menggonggong kafilah bikin RW. Beda ya Pak ya. Ini hanya anekdot saja ya, jangan diambil hati. Artinya, jalan terus. Dari buahnya lah engkau lihat orang itu, dan ingat, yang ada artinya adalah kalau kita menjadi ciptaan baru yang lama sudah datang, sesungguhnya baru sudah datang. Begitu. Ya, berarti bukan kita berdiam diri dan malah menolak gitu, karena kan perubahan ini nggak mungkin mundur, tapi maju terus. Artinya gereja kita tidak bisa menolak. Harus benar-benar mau tidak mau harus berubah. Harus berubah dan mau membuka diri, belajar lebih lagi, mulai dari apa yang ada, dan kalau masih ada yang mungkin gengsi dan segala macam, yuk mulai berkolaborasi berarti ya. Iya, belajar satu dengan yang lain. Udah eranya Anda yang punya kemampuan, bantulah gereja-gereja yang lain. Anda melihat, wah ini equipment-nya. Kadang ada gereja-gereja besar itu, wah bayangkan untuk mengganti speaker di atas itu, ada yang 1,5 M segala macam. Padahal kalau itu dikasihkan 20%-nya untuk saya, wah itu sudah bisa bangun mission base yang luar biasa. Udahlah, saya nggak, itu bukan kapasitas kita, kapasitas mereka. Nggak usah mikir itu. Tapi mari, satu dengan yang saya melihat. Kita sudah bukan zamannya lagi, di gereja A, B, C, D, E. Bukan waktunya lagi. Tapi kita bergandengan. Dan new normal ini, ya mungkin sekarang bagi kita itu new normal. Tapi seperti yang Pak Heri bilang, lama-lama ini bukan sesuatu yang new lagi kok. Nanti malah sesuatu yang biasa, yang mengasihkan, dan biasa mungkin fun banget bagi kita. Dan mungkin lagi akan ada lagi new normal yang lain gitu ya. Nah, makanya dulu kan komputer dibilang anti-kris, kemudian ATM, kartu kredit dibilang anti-kris. Padahal itu hanya kemajuan teknologi. Iya, nah, jadi kadang-kadang gereja-gereja dan orang-orang yang terlalu ngeroh ini yang akhirnya malah menciptakan kecemasan-kecemasan. Nah, gereja yang nggak benar itu malah termasuk ini ya, aliran yang terlalu ngeroh itu seringkali ini kelemahannya mereka ya, tapi tidak semua. Seringkali malah lebih sadar hadirat setan daripada hadirat Roh Kudus. Ya, betul. Ini setan, sana roh jahat, ini roh jahat. Padahal itu kemajuan teknologi yang mengefektifkan dan mengefisiensikan penginjilan kita. Betul. Dan ya kita nggak perlu alergi, kita terus berubah, dan juga dari jemaat ya harus lebih tahu diri gitu ya. Kata kasarnya gitu ya. Kasarnya gitu, tahu diri dan mau mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Mungkin bagi gereja-gereja yang mungkin belum bisa menggunakan teknologi dengan baik, kan banyak jemaat yang bisa menggunakan teknologi. Yuk mari bantu gereja saudara, dan tetap setia, dan gembala pun nggak usah takut gitu Pak ya.
nggak usah Ya, alergi dan segala macam. Kalau memang belajar sama yang tanya-tanya gitu. Kalau memang mau belajar ya udah belajar sama yang lain, nggak usah gengsi segala macam. Dan Para juga kritikus ini, para kritikus, kamu jangan banyak ngomong, bantu aja siapa yang kamu kritik itu. Kan iya gitu. betul. Termasuk tadi ya, wah hamba Tuhan ini kok kerja segala macam. Loh, hamba Tuhan idealnya di full time. Saya pernah ngomong, oke, saya akan berhenti, tidak jualan online lagi, tetapi kamu bisa nggak dukung saya, kebutuhan saya itu aman betul minimal 30 juta per bulan. Bahkan 50 mestinya. Bisa? Kalau nggak bisa, you diem dah. Karena yang saya lakukan untuk Tuhan. Iya betul. Karena kan gini, kalau kita baca pun Alkitab dengan baik kan sebenarnya Paulus juga dia membuat tenda untuk menghidupkan pelayanannya. Makanya sebenarnya banyak contoh. Seperti yang haters lakukan itu, saya anggaplah haters lah orang-orang kayak gitu ya. Ya cuman bisa ngomong tanpa berpartisipasi gitu ya. Dan ya yuk mari bantu, jangan jadi haters lah. Ya. Tapi jadi partisipan yang aktif gitu ya. Partisipan dan lain sebagainya. Semua termasuk jemaat ini, ayo dukung gerejamu, apalagi yang melek media itu. Wah, dukung habis-habisan. Iya. Ya. Dan gereja nggak usah alergi dengan gereja-gereja online yang akan datang, tapi mari kita berubah. Yang penting Injil itu disampaikan dan didengar oleh orang-orang yang membutuhkan Injil. Seperti itu, Pak ya. Ini tanda akhir zaman loh. Pemberitaan firman Tuhan setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia, baru kesudahan waktunya. Hati-hati. Ini ya perhatian, ini kata Tuhan. Tuhan tidak mengatakan setelah memenangkan seluruh dunia, tetapi apa? Setelah Injil didengar, diberitakan di seluruh dunia. Sekarang unstoppable. Siapa yang bisa menang kita sekarang? Betul. Betul. Malah Tuhan pakai pemerintah untuk tidak boleh ibadah konvensional, sekarang online. Wah, itu cara Tuhan di mana kita tembus ke seluruh dunia. Berarti ini juga baru Tuhan akan tanda-tanda juga bagi kita kan. Sekarang pemberitaan firman Tuhan kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya. Ya. Berarti kita harus siap sedia. Dan para hamba Tuhan juga public speaking-nya, pengajarannya ya hati-hati. Anda punya saingan berat, harus banyak belajar. Dan belajar sekarang tidak susah seperti dulu. Gampang sekarang. Termasuk kemampuan IT, tanya Mbah Google. Di sana ada tanya tentang surga, tanya neraka juga ada, tanya tentang politik bisa, radio, teknis, live recording, dan lain sebagainya, sampai cara bikin ketupat itu ada. Ya betul, sampai bikin lontong segala macam ada Pak ya. Nah, saran saya juga bagi teman-teman, mungkin ada yang berpikir perlu canggih dan segala macam. Contohnya salah satu Pak Heri ini, ya dengan HP yang seadanya, dengan komputer yang seadanya, tapi siarannya beliau ini bisa didengar di seluruh dunia, dan di YouTube itu sudah memberkati. Saya udah lihat juga YouTube-nya itu, kalau tidak salah udah ribuan Pak ya subscribernya saya lihat. Dan ya belum seberapa sih. Karena memang ada orang yang seperti Bumpah mau menghambat saya. Buat saya, ya silakan. Karena saya kan tidak cari popularitas. Saya memberitakan Injil gitu ya. Betul. Saya rasa juga nggak perlu takut dan segala macam. Saya santai aja kok. Saya melayani Tuhan kok. Gitu. Betul Pak. Nggak usah khawatir. Saya pun waktu membuat YouTube dan segala macam, banyak orang yang bilang, apa sih lu mukanya aja nggak menjual, buat apa buat YouTube gitu. Pengajaran nggak jelas. Justru muka-muka yang kalau mau di luar biasa kan gini, lihat aja artis tuh. Kalau mau jadi terkenal, artis itu kalau nggak cantik atau ganteng betul, kalau nggak jelek yang betul, itu malah yang dapat terkenal. Nah, makanya saya bilang nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat itulah, pokoknya beritakan Injil. Ya, yang penting mulai dulu. Pasti ada feedback-nya dari orang kalau kita betul-betul melakukan dengan baik, dan Tuhan pasti memberkati setiap apa yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Betul. Wah, saya makasih banget buat Pak Heri. Udah 1 jam lebih, hampir 2 jam kita ngobrol Pak. Saya pengen ngobrol lagi sih seperti waktu ketemu di Manado, ngobrol berjam-jam gitu sampai kopi. Nanti kita lanjut lagi.
Tapi kita nggak bisa ngobrol sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin Baik. suatu saat kita akan ketemu lagi. Dan mungkin kita akan ketemu lagi dalam topik yang berbeda dengan Pak Heri atau dengan teman-teman yang lain. Yang pasti rekaman ini nanti kita akan post di YouTube. Nah, saya akan post di YouTube saya nanti di Ridho Daily Faith. Nah, mungkin Pak Heri juga akan posting di YouTube Pak Heri biar jangan lupa subscribe. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe supaya teman-teman dapat pemberitahuan notifikasi dari YouTube supaya setiap apa yang kita posting teman-teman dapat infonya dan teman-teman diberkati oleh setiap apa yang kita bicarakan. Terima kasih banyak Pak Heri. Lanjutkan pelayanannya terus. Saya berdoa pelayanannya makin berkembang dan makin luar biasa. Dan salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus memberkati Pak Heri. Tuhan berkati semuanya. Ya, salam. Salam.